Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu, hari ini kita sampai pada materi B2, yaitu pengembangan bimbingan konseling berorientasi high order thinking skill. Sebelumnya kita buka dulu Bapak Ibu unitnya ya. Di materi ini yang kita pelajari adalah unit ini ya. Sudah saya kopikan, sudah saya share di Google Class ya. Tapi ada beberapa yang tidak bisa membuka, nanti saya tetap akan saya share di WAG. Nah, pastinya Bapak Ibu banyak yang bertanya ya, khususnya yang SMA. Kenapa unit yang dibagikan adalah unit SMP? Seperti ini kan ya tulisannya. Kenapa unitnya SMP Bapak Ibu ya? Karena begini, PKP, program PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran bimbingan konseling, itu sebenarnya hanya sampai yang sudah terlaksana itu baru sampai di jenjang SMP ya. Yang SMA masih belum ada. Jadi beberapa waktu yang lalu kami dari P4TK Penjas dan BK itu sudah melaksanakan pelatihan PKP untuk jenjang yang SMP ya. Namun yang SMA belum terlaksana. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini sangat beruntung sekali karena dapat mengikuti dapat mengikuti pelatihan ini seperti itu ya. Jadi walaupun tidak mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kemdikbud, tapi Bapak Ibu mendapatkan ilmunya bagaimana sih bimbingan konseling yang berorientasi high order thinking skill itu seperti apa. Semuanya ada di unit ini Bapak Ibu ya. Jadi unit ini hanyalah contoh bagaimana sih pengembangan layanan bimbingan konseling yang berorientasi HOTS itu ada di unit ini. Ya, jadi ini hanya contoh, yang namanya contoh. SMP kan bisa digunakan untuk yang SMA ya. Karena isinya ini Bapak Ibu ya, isi dari unit ini ada 4 tema. Nah ini, isi dari unit ini ada 4 tema. Yang pertama tentang pemahaman diri, ya. Yang kedua tentang konsep diri. Yang ketiga membentuk kebiasaan belajar. Yang keempat meningkatkan motivasi belajar. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh layanan BK berorientasi HOTS. Di antaranya ada yang menggunakan experiential learning, ada yang menggunakan Socrates ya, dan lain-lain. Nanti kita baca bersama isi unit ini apa. Jadi sekali lagi ini hanya contoh. Karena unit yang SMA belum ada karena program PKP itu baru berjalan sampai di jenjang SMP untuk yang bimbingan konseling, baru berjalan sampai tingkat SMP ya. Jadi ini hanya contoh saja, Bapak Ibu yang SMA tidak usah berkecil hati atau tidak usah bingung ya, karena ini contoh Bapak Ibu. Contoh materi yang berorientasi HOTS itu diantaranya ada 4 ini. Ya. Nah, seperti yang di unit 1 ya, unit 1 ini tentang self-instruction ya, self-instruction. Ini adalah kecemasan menghadapi UNAS ya, dengan menggunakan pendekatan self-instruction ya. Dan nanti di bawahnya juga ada tentang konsep diri menggunakan experiential learning ya. Jadi ini pengantar saja. Berikutnya saya buka lembar kerja yang harus dikerjakan biar Bapak Ibu tidak bingung ya. Nah, lembar kerjanya ini Bapak Ibu LK2A ini self instruction. Bapak Ibu perhatikan halamannya yang harus dibuka. Unit tadi yang sudah saya jelaskan dibuka halaman 15-16 tentang self instruction. Itu Bapak Ibu dicari di situ SKKPD-nya apa, transfer knowledge, critical thinking, problem solving ya, dan kegiatan pembelajaran HOTS-nya itu kan ada 3 tahap ini, ada di mana. Di unit tadi sudah ada semua di halaman 15-16, Bapak Ibu tinggal memindahkan ke sini. Lalu dicari juga unsur keterampilan abad 21 pada kegiatan layanan. Unsur keterampilan abad 21 kan meliputi PPK, literasi, dan 4C, ya kan? Nanti dicari. Lalu yang unit kedua adalah konsep diri, experiential learning ya. Bapak Ibu bisa membuka halaman 78
ya, halaman 78 ini ya. Dicari juga SKKPD-nya, transfer knowledge-nya ya, dan seterusnya. Dan dicari juga keterampilan abad 21-nya PPK literasi. Ya, kita kembali ke unit ya. Jadi untuk mengerjakan ini membuka unit. Contoh untuk yang unit 2 dulu ya, konsep diri, experiential learning, Bapak Ibu buka halaman 78. Atau ini self instruction buka halaman 15-16 ya. Self instruction coba kita buka self instruction di halaman self instruction ya. Nah, ini self instruction Bapak Ibu buka, langsung saja dicari SKKPD-nya Bapak Ibu ya. Di halaman 15 ya, 15. Itu di LK kan sudah saya tulis halaman 15. Jadi Bapak Ibu silakan diambil. Nah, ini tugas perkembangan SKKPD. Kolom ini tinggal memindahkan di LK Bapak Ibu ya. Sudah ada, tinggal memindahkan. Jadi intinya lah Bapak Ibu itu memahami dalam penyusunan materi itu dikembangkan dari tugas perkembangan SKKPD. Ini dari mana Bapak Ibu? Dari panduan operasional POP ya. Kalau SMA menggunakan POP SMA, kalau SMP menggunakan SMP. Dari tugas perkembangan yang ada di POP itu kita kembangkan di sini. Jadi materi ini ya. Jadi biar Bapak Ibu paham prosesnya. Lalu tahap pengenalan akomodasi tindakan. Nah, ini juga tinggal memindahkan ke kolom yang ada di lembar kerja. Ya. Lalu untuk yang berikutnya, yang bawahnya itu Bapak Ibu silakan dibuka halaman 31. Di halaman 31 langsung ya. Untuk mencari PPK literasinya dan 4C-nya itu Bapak Ibu pelajari di halaman 31. 31. Nah, ini di tahap ini kan menggunakan layanan klasikal Bapak Ibu ya. Jadi dari tahap awal, inti dan penutup itu dicari ya di halaman 31. PPK-nya di mana, literasinya di mana, 4C-nya di mana ya. Seperti ini. Dicari di sini tinggal Bapak Ibu memindahkan. Contoh misalnya PPK-nya di mana? Di sini mengajak peserta didik untuk berdoa. Ini kan berarti PPK untuk yang religius, ditulis di sana. Contoh di sini ada PPK religius ya, ditulis di sana. Banyak sekali contohnya ya. Ini mengucapkan salam kan juga termasuk PPK. PPK di mana? PPK kan ada religius, integritas, dimasukkan di mana? Seperti itu ya. Lalu dicari juga 4C-nya, critical thinking, creativity, komunikasi, dan kolaborasinya ada di mana. Ya, misalnya mengajak siswa untuk berdiskusi, nah, itu kan bisa termasuk critical thinking. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal mencari di sini ya, sekali lagi di halaman 31 untuk yang LK1. Lalu untuk yang LK di yang bawahnya itu langsung saja Bapak Ibu buka halaman di LK tadi kan sudah saya tulis ya, kalau nggak salah di halaman 78. Langsung saja, nah konsep diri ini kan ya, konsep diri ini menggunakan experiential learning. Langsung saja buka halaman 78. Jadi ada tabel seperti ini, Bapak Ibu tinggal memindahkan ya. Di halaman 83 ini tinggal memindahkan SKKPD-nya, tugas perkembangannya, lalu aspek perkembangan, tahap pengenalan akomodasi tindakan, tinggal memindahkan semuanya ya. Lalu untuk kolom yang di bawahnya, PK HOTS-nya, critical thinking, PPK, dan lain-lain, itu Bapak Ibu langsung ke halaman 111. Itu ada di langkah-langkah layanan ya, langkah-langkah layanan menggunakan experiential learning itu seperti apa, ada di halaman 111. Nah ini juga layanan klasikal Bapak Ibu ya, mulai dari pembukaan, inti, dan penutup. Ini Bapak Ibu cari PPK-nya di mana, literasinya di mana, HOTS-nya di mana ya, 4C, HOTS 4C, critical thinking, komunikasinya di mana ya. Di sini ada semua di halaman 111 di tabel ini.
Jadi itu Bapak Ibu ya, untuk panduan mengerjakan LK. Ya, ini saya beri tambahan sedikit. Di sini adalah membahas tentang experiential learning ya. Experiential learning ini sintaknya ada di sini Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan klasikal dengan experiential learning, ini sintaknya mulai dari pengalaman nyata, refleksi, konseptualisasi ya, aktif experience atau tindakan aktif ya. Ini akan kita bahas Bapak Ibu jika ada pertemuan selanjutnya, karena ini terbatas waktu, hanya saya beri gambaran sedikit saja ya. Intinya di B2 ini adalah membahas unit ini Bapak Ibu ya. Demikian, selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan kita bisa berdiskusi di YouTube ataupun di Google Class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.